Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina hi eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Kulu padha mangan sira kabeh min thayyibati saking bagus-baguse halalati ma tegese halal-halale barang. Razaqna kang maringi ingsun kum ing sira kabeh. Waskuru lan syukur sira kabeh lillahi maring Allah. Alama ing atase barang ahalla kang ngalalake sapa Allah ing ma. Lakum marang sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iyahu ing Allah iku ta'buduna padha nyembah kabeh. Innama harama angin pamestine ngaramake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh al maitata ing batang. Ai akala tegese ing mangan batang idil kalamu krana utawi guneman iku fihi tetep ing dalam akal. Wa kadzalan iku kaya mengkono maitah ma utawi barang bangata kang den tutur sawise maitah. Wahya utawi maitah iku ma hayawan lam yudaka kang ora den sembelih apa ma syara'an ing dalem cara syariate. Wa ulhika lan den padhaake biha kelawan maitah kang leres biha gitu. Biha kelawan maitah bisunati kelawan sunnah utawa hadis apa ma barang upina kang den pisahake apa ma min hayin saking hayawan kang urip. Wa khusalan den jabake mina saking maitah apa asamaku iwa Allah wal jaradu lan walang. Wadama lan getih ail mafsuha tegese getih kang mili kama kayu keterangan fil an'am kang tetep ing dalam surat al-an'am walahmal khinjiri lan daging celeng khusso den terentokake apa lahmu daging li anau krana setuhune laham iku mukdamul maksudi luwih agung-agunge perkara kang den sejo wa ghairu tawi liyane laham iku tabaun anut lahu maring laham wa malan barang uhila kang den suwaraake apa bihi mali ghairillahi krana saliyane Allah ayatu biha tegese den sembelih apa ma ala semi ghairi ngatasi asma liyane Allah wal ihlalu ta kang aran ihlal iku rafu sauti ambanterake swara wa kanu lan ana sapa musyrikin iku yarfa'unahu padha ambanterake sapa musyrikin ing saut inda dzabh ing dalem nalikane nyembelih di alihatihim krana sesembahane musyrikin faman mangkau tawi sapa wong iku turu kepeksa sapa man ay al-ja'atu tegese bedelake ing man apa daruratu darurah il akli syai'in maring mangan suwi-wiji mimma kang tetep setengah saking barang itu kira kang wis den tutur apa mah fa kalahu mongko mangan sapa man ing syai' ghairu bagian hale ora nyeleweng kharijan tegese metu alal muslimin ing atase pira-pira wong Islam wala atin lan orang liwati wates mutangatin tegese ngliwati batas alih ing atase muslimin bikot entariki kelawan ambegal dalan Wala itsma mangka ora ana dosa iku maujud alih ngatasi man fi akli yang dalam mangan syai. Inna Allah sedune Gusti Allah iku ghafurun dan kang agung pengapurane di aulaihi maring pira-pira kasih Allah. Rahimun tur tet kang welas asih bi ahli taatihi kelawan wong kang ahli taat marang Allah. Haitsu wasa ing dalam sekirane anjembarake sapa Allah lahum maring ahli taati fi dzalika kang dalam kono-kono wenange mangan ing dalam tingkah darurat. Wa kharaja lan kejaba sapa al-baghi wong kang nyeleweng wal adilan wong kang ngliwati wates. Wa yulhaqu lan den padhake bima kelawan karone bagi wal adi. Sapa kullu asyen saben wong kang maksiat bisa farihi kelawan lungane kulun. Kala abi kaya budak kang mingkat wal makasilan wong kang mupu peo. Fala yahilu mongko ora halal lahum kedue bagi wal adi wa kullu asyin apa aklu sayin mangan suwi-wiji mindalika saking mengkono-mengkono kang kasebut malam ya tubuh selagine durung tobat sapa bagi wal asyi wa kullu asyin wa alaihi lan iku tab ing atase iki kaul sapa wa alaihi lan iku tab ing atase iki kaul asy-Syafi'i utawi Imam Syafi'i wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman kulu min thayyibati halalati ma razaqnakum
makanlah di antara makanan yang baik-baik, maksudnya yang halal, yang kami berikan kepadamu. Washkuru lillahi ala ma halalakum, dan bersyukurlah kepada Allah atas makanan yang dihalalkan pada kalian itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar hanya kepadanya menyembah. Hakikat dari syukur adalah asyukru sarfun ni'ami bima yardu bihil mun'im. Syukur adalah menggunakan nikmat untuk hal-hal yang diridhai oleh sang pemberi nikmat. Innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Ai akraha idil kalamu fihi, maksudnya haram memakannya, karena konteks pembicaraan mengenai hal itu. Wa kadzama ba'daha, maka demikian pula haram dimakan barang-barang yang akan disebutkan sesudahnya. Wahya malam yudaka syar'an, adapun yang dinamakan bangkai ialah hewan yang tidak disembelih secara syariat. Wa ulhiqa bihi bisunnati ma ubina min hayyin, termasuk dalam kategori bangkai adalah bagian tubuh yang terpotong dari hewan-hewan yang masih hidup, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Sekedar tambahan, jika ada seekor sapi disembelih, lalu ternyata di dalam perut sapi tersebut terdapat janin yang mati bersamanya, maka janin tersebut boleh dimakan dan tidak termasuk bangkai, karena sembelihan janin tersebut sudah mengikuti sembelihan ibunya, sebagaimana keterangan dalam hadis. Kecuali jika janin itu ditemukan dalam keadaan hidup, maka wajib untuk disembelih terlebih dahulu jika ingin memakannya. Wa khussa minasamaku wal jaradu, dikecualikan dari bangkai adalah bangkai ikan dan belalang. Dengan demikian, ikan dan belalang halal untuk dimakan meskipun tidak disembelih. Waddama, dan diharamkan juga darah. Ail masfuha kama fil an'ami, maksudnya darah yang mengalir, sebagaimana keterangan dalam surat Al-An'am. Maka di sini mengecualikan 2 gumpalan darah yang berupa hati dan limpa. Walahmal khinjiri, dan daging babi. Khussal lahmu li'annahu mu'adhamul maksudi wa ghairuhu taba'un lahu. Di sini cuma disebutkan daging karena merupakan maksud utama, sedangkan yang lain mengikutinya. Maksudnya selain dagingnya pun juga haram, meskipun di sini yang disebutkan cuma daging. Wa ma uhilla bihi li ghairillahi, dan binatang yang ketika menyembelihnya disebut nama selain Allah. Ai dzubiha ala ismi ghairihi, artinya binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain asma Allah. Menurut Imam Syafi'i, hewan yang disembelih oleh orang Islam yang ketika menyembelihnya hanya diam saja adalah sah. Karena dalam ayat ini hanya ada larangan menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Dengan demikian, orang yang ketika menyembelih hanya diam saja tidaklah mengapa. Namun demikian, Imam Syafi'i menganggap sunnah membaca bismillah ketika menyembelih. Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat wajib membaca bismillah ketika menyembelih. Wal ihlalu raf'us sauti wa kanu yarfa'unahu 'inda dzabhi li alihatihim. Lafaz uhilla itu berasal dari lafaz ihlal yang artinya mengeraskan suara, yang biasa orang-orang musyrik lakukan ketika menyembelih kurban buat tuhan-tuhan mereka. Jadi orang-orang kafir Mekah zaman dahulu ketika mereka menyembelih hewan untuk berhala-berhala mereka, mereka berteriak-teriak menyebut-nyebut nama berhala mereka. Famanid lurra, tetapi barang siapa berada dalam keadaan terpaksa, ai al-ja'at hud daruratu ila akli syai'in mimma dzukira fa'akalahu, artinya keadaan darurat
memaksanya untuk memakan salah satu yang diharamkan ini, lalu ia memakannya. Ghairu baghin, sedangkan ia tidak aniaya. Kharijin alal muslimin, yakni tidak keluar dari golongan kaum muslim. Artinya tidak menjadi orang yang melakukan bughut, yakni melakukan pemberontakan pada penguasa yang sah. Wala adin, dan ia tidak menjadi seorang yang melampaui batas. Muta'atin alaihim biqatim tariq, yaitu melakukan pelanggaran terhadap kaum muslimin dengan merampok mereka dalam perjalanan. Fala itsma alaihi fi aklihi, maka tidaklah berdosa baginya untuk memakannya. Intinya kemurahan memakan makanan haram ketika dalam keadaan darurat tidak berlaku bagi pemberontak dan perampok. Artinya orang yang keluar dalam rangka maksiat tidak mendapatkan kemurahan sebagaimana keterangan yang akan dijelaskan di belakang. Adapun yang dimaksud darurat di sini adalah keadaan di mana jika ia tidak makan dia akan mati. Atau orang yang dipaksa memakan perkara yang diharamkan, jika tidak memakannya dia akan dibunuh. Jadi darurat di sini adalah jika sudah tahap nyawa yang jadi taruhannya. Jadi jika sudah diperkirakan, jika menurut dia jika tidak makan akan mati, maka barulah ini masuk dalam kategori darurat. Innallaha ghafurun li'auliyaihi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap wali-walinya, terhadap kekasih-kekasihnya. Rahimun bi ahli ta'atih haitsu wassa'a lahum fi dzalika wa kharajal baghi wal 'adi. Lagi Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang taat, sehingga mereka diberi oleh Allah kemudahan dalam hal diperbolehkan makan makanan yang haram dalam kondisi darurat dan dikecualikannya kemurahan tersebut bagi pemberontak dan perampok. Wa yulhaqu bihima kullu 'ashin bi safarihi. Disamakan dengan pemberontak dan perampok setiap orang yang melakukan perjalanan dalam rangka maksiat. Kal abiki wal makasi, seperti budak yang melarikan diri dari tuannya dan seperti orang yang melakukan pungutan liar. Fala yahilu lahum aklu syai'in min dzalika ma lam yatubu. Maka mereka tidak dibolehkan memakan sedikit pun dari kemurahan yang telah Allah perkenankan itu selama mereka belum bertaubat. Wa alaihi syafi'i, pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya pada lafaz ghairu baghin dan wala adin ulama berbeda dalam penafsiran. Menurut Ibnu Abbas bahwa ghairu baghin artinya tidak menginginkan bangkai tersebut, artinya dia hatinya berontak ketika makan tersebut. Wala adin artinya dan tidak melampaui batas dalam memakannya. Dalam memakannya tidak berlebihan. Adapun batasan memakannya ulama berbeda-beda. Imam Syafi'i berpendapat hanya boleh memakan sekedar cukup untuk menyambung nyawa. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa batasannya adalah sampai kenyang, dengan ukuran kenyangnya orang yang normal kebanyakan. Pemirsa, kesimpulannya, kita boleh memanfaatkan semua benda yang ada di darat dan di laut seperti tumbuhan, hewan darat, ikan, dan burung, kecuali yang diharamkan Allah dalam ayat ini dan pada surat Al-Maidah ayat 3, serta hewan yang kotor dan menjijikkan sebagaimana yang pernah kami singgung pada video sebelum ini, dan apa yang disebutkan para fuqaha keharamannya dengan bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menjaga diri kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memakan perkara yang diharamkan Allah sama saja dengan memasukkan api neraka ke dalam mulut kita. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa, sekian tafsir jalan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita dunia dan akhirat. Waj'alna wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassatan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu a'lam bishawab.